video pertama di Hex Anime yang ranking dari nomor 1 sampai 11 sih. Iya, si Teru. Desa Stop sebenarnya kalau mau bikin visual bagus di Taman Kunima dulu. Maaf sih. mungkin yang ngatain kan gak perlu berubah jadi cewek mungkin lu bakal ngasih penilaian dulu kita sih. Enggak sih kayak aja. Siapa tahu Iya. Ampas banget dah udah. menarik untuk tidak ditonton anime. Apa manganya Absolute Cinema? Animenya Absolute Sonomo. Oh ini inisialnya OPN. Oke. Halo teman-teman, ini adalah video pertama kami dari Hex Anime yang menjelaskan atau berisi terkait anime-anime yang kami suka, yang membahas soal anime dan manga untuk hal-hal gabut lah ya. Kenalin, gue Theo dan sini gue bareng temen gue. Kirei. Lama kali nyebut nama doang aja semua. Oke. Jadi di video ini simpel aja. Kita pengen banget nih ngebahas soal anime baru season apa? Winter 2020. Nah, Winter 2026 yang dimana nanti kita akan ranking dari nomor 1 sampai berapa total sih? 11 sih yang gak dimasukin itu yang continue, yang spesial sama yang remake. Nah, berarti ada 11. Mm-mm. Ada 11 anime yang bakal kita ranking dari 1 sampai 11. Jadi kira-kira apakah anime romance mau masuk ke rankingnya atau paling tinggi atau enggak, kita lihat aja nanti. Oke, kita mulai aja. Nah, sebenarnya gue kan ini ya ngeliat banyak banget tuh anime yang tayang lah di musim ini ya. Bahkan ada anime beberapa gue tonton. Contoh My Hero Cartoon. Sebenarnya itu anime gimana ya menurut gue ya, kalau dari perspektif gue itu ya sebenarnya anime school biasa lah, tapi yang bikin gue suka tuh karena dia apa ya, kayak mencari suara lah. Oh iya. Lu mau tahu analoginya apa? Kayak pangeran cari sepatu kaca dari Cinderella. Jadi nyocokin sepatu kaca. Tapi ini nyocokinnya suara men. Iya. Itu yang bikin kayak beda gitu loh. Heeh. Oh, sebenarnya kan tapi kalau dibuat dari apa sih, premis cerita kali ya. Gue ngerasa ini kayak ini kayak apa tuh Gotobun lama-lama. Karena banyak apa ya? Karena banyak yang persaingannya kan kayak kayak nyari siapa orang dulu yang dikembar lima kan. Mereka kan nyari suaranya yang mana tapi di 4 orang gitu. Oh iya. Kan kalau gue tau pun nyari teman masa kecilnya. Masa kecil ya. Nah, kalau ini nyari suaranya gitu. Ya, nyari suaranya. Kalau menurut gue kelebihan anime ini, gue kan baca manganya kan, jadi emang ceritanya tuh benar-benar menarik gitu, premis ceritanya menarik dan karakter utamanya tuh unik dan khas banget, jadi gampang langsung diingat gitu kan, yang Iya, si Teru. Nah gitu, jadi kayak sangat sangat menarik buat ditonton gitu. Tapi visualnya lumayan unik. Ditambah visual juga unik. Iya, kalau dibandingin itu sih, kalau gua ya mungkin kalau lu udah baca manganya, visualnya malah downgrade dari manganya, jadi nggak sebagus manganya, tapi nggak sejelek OPM juga maksudnya, tapi tetap bagus gitu. Emang studio mana dia? Studionya nggak tahu, lupa, kalau nggak salah Gecko namanya, dia digarap sama Studio Gecko. Nah, karena sebut Studio Gecko, ada anime lain yang dibahas Studio Gecko dan masuk anime romance juga. Oh ada. Apa tuh namanya? Mau langsung ke situ atau bahas ini dulu? Bahas ini dulu nggak sih? Nanti ada dah itu sebut. Nah, terus yang bikin kurang malah sebenarnya buat gue ya, yang bikin ini anime nggak bisa ditaruh lebih tinggi karena visualnya malah, jadi kayak visualnya tuh ngehambat si anime ini buat nge-ranking yang lebih tinggi, karena banyak anime yang lain punya visual yang lebih clean, lebih bagus gitu. Tapi menurut sih ketika gue nonton pun apa ya, gue membandingkannya dengan kayak Aonohako, Blue Box sama kayak Kaoruhana, kan tuh beda banget ya visualnya, beda. Ini tuh terkesannya apa ya, dia beda tapi dia kaku, beda tapi itu menurut gue ciri khasnya, uniknya di situ lah. Kayak gue jarang nemuin yang apa ya, kayak visualnya kayak gini lah, kayak ada personalism. Kayaknya lu jarang nonton anime jelek aja sih. Dibandingkan visual jelek, gue lebih suka nonton anime cerita jelek sih. Soalnya ini menurut gue banyak visual yang lainnya juga begitu di list ini ya, nanti selanjutnya juga banyak yang begitu, jadi gitu. Tapi kan ini kan lagu apa ya, ini kan tentang mencari suara ya, tapi emang bener sih ini cerita tentang apa ya, kayak dia mencari suara ya. Karena menurut gue sendiri pun
Ini kan anime yang gue tonton ya, pas gue tau dong voice-nya bagus sih, gue suka voice-nya bagus, voice actingnya bagus, voice actingnya bagus banget, ditambah ketika ngomong di telinga bergema. Iya sih. Kalau yang nonton short tuh gue kasih terakhir tuh Ice-T Teru ya. Ya itu lah. Menurut lo yang ini lagi berapa dah? Shibai lupa. Nomor 3 ya? Iya, Mayonaka Hard Time ada di posisi ketiga di ranking anime romance winter 2026 ini. Jadi kenapa nggak lebih tinggi kalau menurut gue pribadi, karena visualnya tadi ngehalang si Mayonaka Cartoon ini buat naik lebih tinggi. Jadi visualnya tuh terkesan yang lu bilang emang unik sih, kaku gitu, tapi kan gimana ya, manganya tuh sangat ekspresif. Sangat ekspresif. Setiap scene-nya tuh angle-nya bagus. Kayaknya gue harus baca manganya sih. Manganya bagus banget. Tapi gue lupa baca sampai mana. Oke lah. Berarti emang ini nomor 3. Tapi berarti dari cerita menurut lo oke lah ya? Menurut gue sangat menarik. Dan bukan jadi anime yang bakal lu tonton per minggunya. Kalau dia sebenarnya punya visual yang bagus, malah bisa lebih bagus daripada anime-anime yang terbaik yang top tier gitu, kayak Kaurohana atau Madrasah Darling gitu. Malah bisa nyaingin gitu. Tapi sejauh ini sebenarnya emang dari skor di ML ya saat ini ya, hari ini sekarang hari apa sih, hari Selasa ya, itu udah nyentuh 7,25 ya, which is lumayan lah, sebenarnya nggak bagus tapi nggak jelek lah dibandingkan anime-anime yang di bawah 7, 6 kayak Isekai gitu ya. Kita kan Isekai mah udah pasti. udah ya. Nah, tebakan yang kedua tuh yang sempet pengen gue tonton tapi nggak kesampaian tuh Osana Jimmy itu Wall of Comedy kalau nggak salah. Komedi. Nah, kalau dari lu emangnya ini berapa nomornya? Kalau ini nomornya dia di bawah Mayonaka Hard Time persis. Oh beneran di bawah? Iya. Berarti tuh dari 11 ranking dia nomor 4 ya? Iya gitu. Kenapa ini sebenarnya premis ceritanya lumayan template, tapi dia kayak punya sesuatu yang dari Mayonaka Cartoon yang nggak dipunyai, yaitu visual satu, terus ekspresif, sangat ekspresif gitu, dan komedinya dapat banget. Meskipun kekurangan anime ini ada di ecchi-nya, jadi kan nggak semua orang penonton bisa nonton ecchi kan, kadang ada yang risih lah. Gue sendiri sih udah kebal gitu, jadi kalau ini bisa turun lagi sih kalau misalkan ecchi-nya terlalu parah sih. Tapi buat episode 1 berarti nggak parah-parah banget lah. Tapi bercandaan ecchi-nya tuh orang belum tentu setuju. Maksudnya orang belum tentu bakalan nonton karena bercandaan ecchi-nya ini gitu. Biasanya kan ada yang risih lah, ada yang nggak cocok lah gitu. Tapi komedinya buat gua sih dapet banget ya, dan visualnya lebih bagus malah menurut gua daripada Mayonaka Cartoon. Nah, tapi itu tadi penghalangnya si ecchi sama ceritanya yang lumayan template sih. Ini cerita tentang apa? Singkat deh. Singkatnya dia nggak bisa jadian sama Osana Najimi-nya karena takut nggak bisa jadi Osana Najimi lagi. Ngerti nggak sih? Lu udah temenan lama nih sama temen. Iya. Sedangkan hero ini udah berapa? Semuanya Osana Najimi. Iya. Oke, mantap. Iya. Kamu ada kayak gitu ya cerita di dunia apa ya? Mayonaka enggak, maksudnya kalau anime-anime lain kayak udah sering banget, ngerti nggak sih? Kayak Osana Najimi, terus harem gitu. Mungkin gue udah mulai lumayan bosen sih. Karena emang kalau dari segi visual sendiri pun gue cuma ngeliat kayak posternya dong ya. Itu gue ngeliatin gue apa ya, anime-anime yang terang anjir. Iya sih. Asli itu kayak terang gitu. Iya. Tapi bagus kok visualnya. Asli di episode 1 bagus sih. Lu nonton ini gak sih yang kemarin Tomodachi Imoto maksudnya? Tomodachi Imoto enggak. Nah, pokoknya ada sih musim kemarin namanya Tomodachi Imoto. Itu dia MC kayak jadi produser game gitu lah. Ya, pokoknya ada. Oke, berarti dia nomor 4. Nomor 4. Kekurangannya berarti lebih kayak ecchi. Sama cerita yang biasa. Mungkin visualnya menurut gue masih bagus sih. Tapi nggak bagus banget, tapi bagus aja. Bagus. Oke, nomor 4. Tapi oke nggak boleh diikutin per minggu? Oke sih, kalau yang suka
soalnya kan judulnya bener-bener nampakin komedinya tuh. Jadi kayak kalau lu nonton suka komedi, ini cocok sih soalnya. Kalau komedinya masuk sama lu, ini cocok banget buat lu nontonin per minggu gitu. Iya. Tapi tergantung komedinya lu masuk atau enggak kan. Seminggu sekali ya. Oke. Enggak sih, oke. Gue mungkin buat karena ada kekurangan tadi, gue akan mikir-mikir untuk nonton apa enggak ya. Ditambah udah sempat mau nonton, tapi ternyata rusak filenya, jadi nggak jadi gitu. Kayaknya emang ditakdir buat penonton sih. Nah teman, gue kan kalau nonton anime itu emang lebih pada sering itu ngeliat daftar-daftar yang ada di siapa sih yang hari ini lagi tayang gitu. Nah gue tuh nemu tuh yang sering banget 2. Apa tuh? Ini Tamon Kun, pokoknya yang gue tuh tentang dia tuh idol apa sih gitu. Tapi idol tuh yang cowok. Tamon Kun Imadochi kan, dia yang ceritain si MC jadi housekeepernya idol. Idolnya itu Oshi-nya dia. Idolnya itu Oshi itu apa ya? Oshi itu ya, Oshi lu tahu kan dah. Orang yang lu kemarin lah ya. Ya gitu lah. Nah gitu. Jadi sebenarnya visualnya ini ya yang ngekritik JC Staff gara-gara OPM gitu. Ini JC Staff sebenarnya kalau mau bikin visual bagus di Tamon Kun Imadochi ini. Kan yang ngatain visualnya jelek dari OPM. Iya, emang visualnya jelek, tapi bukan salah JC Staff gitu. JC Staff kalau mau bikin visual bagus, lu tonton Imadochi ini, ya Tamon Kun Imadochi ini. Visualnya bagus, top tier gitu. Kayak konsernya gila, 3D-nya gila, lagunya gila, tapi ceritanya gelo lagi. Ceritanya cuma kalau misalkan ceritanya rapi, maksudnya rapi yang luas gimana? Kayak di layoutingnya, maksudnya kayak diatur per ininya ke kagak. Jadi lu kan ngerasakan kalau cerita itu nyambung atau tidak kan. Jadi tuh ketika gue nonton anime ini, kayak development karakternya tuh tiba-tiba kayak dipaksakan banget gitu, kayak langsung ini kok langsung gini banget gitu, kayak nggak ada progres step pengenalan lah, progres pendekatan lah, tiba-tiba langsung deket gitu, kayak gak ada gitu. Iya, developmentnya nggak ada. Baru ketemu nih, kok langsung kayak klop banget gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak gue tuh cuma tahu anime tuh pokoknya dia kan punya idol ya, housekeeper, tapi tuh idolnya tuh kalau di rumah tuh kayak orang yang berbeda, kayak apa sih, orang yang pemalu, orang yang gimana gitu. Sesuai judul lah ya. Iya. Jadi ini permasalahannya di cerita sih, sumpah kekurangannya. Kalau misalkan ceritanya serapi Usana Najimi dah, itu bisa jadi salah satu calon anime terbaik musim ini. Bukan lu masih lebih suka apa ya, kayak ini bukan soal cerita yang bagus apa enggak, tapi lebih soal apa ya, apa sih namanya tuh, bukan nah, cerita apa yang disusun dengan rapi lah, yang disusunnya tuh dengan baik lah ya, bukan yang tiba-tiba banget gitu. Tapi emangnya berapa dari lu ini? Ini ranking 9 dari 11. 9. Separah itu ceritanya. Buat gue sih, gue dari dulu kan suka cerita kan, maksudnya kenapa gue nonton anime karena cerita kan. Jadi kayak ini tuh walaupun visualnya bagus, walaupun kelas konser bagus gitu, gimana ya, parah banget, separah itu menurut gue sih. Ya pokoknya ini yang di atasnya itu lebih bagus dah. Kayak kasihan dah kalau ini dia ditaruh di atas yang lain dah. Gitu sih. Terus tapi kan kalau dari segi cerita kita bisa bilang bahwa itu masing-masing orang lah ya. Mungkin emang ini perlu disclaimer aja, ini berdasarkan penilaian pribadi gitu. Ya, penilaian saya lebih tepatnya, bukan penilaian dia leading dong guys, penilaian saya. Ya penilaian pribadi aja gitu. Kalau mau blaming saya guys. Karena kan kita kan cuma pengen ngeliat dari perspektif kita gitu, yang siapa tahu teman-teman semua bisa coba buat nyoba nonton. Kan siapa tahu mungkin ketika kalian nonton kalian lebih suka dengan cerita yang kayak gitu. Berarti 9/11. Tapi kalau dari itu apakah bakal oke buat ditonton per minggu? Gue sih enggak. Tapi apakah lu bakal... Gue udah nonton episode 2 karena emang pengen menghina aja. jadi tuh meskipun ini jadi
jadi hitungannya kayak di luar konteks gitu. Episode 2-nya lebih parah. Lebih parah, lebih mimpi basah. Saingannya Kanokari dah. Kanokari tuh tonton aja dah, visualnya bagus, premisnya bagus. Wah. Justru gak rapi. Oke, sekarang gue paham maksudnya justru gak rapi itu gimana kalau dia nyebut Kanokari. Bahkan sampai sekarang kelar pengen gue tahu. Gue 5 tahun yang lalu gue baca manganya dan itu masih ketika ya pokoknya itu Kanokari lah ya, masih ketika seputar neneknya Chizuru. Nah sekarang udah masih apa? Masih digantung dan cukup. Tapi sayang banget sih berarti ya, soalnya menurut gue ya, karena kan gue nggak tahu ada beberapa orang yang ngambil ini anime lah, dan bagi gue apakah itu bagus gitu, karena ketika gue ngeliat sendiri ya, penilaian di IMA sendiri itu lumayan gede. Iya tinggi sih. Tinggi banget. Kaget gue juga sih. 7,94 gitu loh. Jadi kayak kasih lihat. Itu ya mungkin emang pernah masing-masing orang ya. Orang-orang pasti akan suka dengan cerita yang menurut mereka masuk di mereka ya. Ini sangat shoujo banget, maksudnya sangat kalau buat perempuan mungkin bakalan suka banget sih. Apalagi yang K-popers gitu. Ini sangat cocok banget sih. Ya sama kayak cowok lebih suka nonton apa sih, kayak kebanyakan sih Video Air Poji. Gue banget. Iya boleh. Ya ini halunya cewek banget. Iya. Mimpi bahasa autor lah. Berarti emang sih pasarnya ke sana ya. Pasar lebih ke sana. Oke. Iya, jadi wajar lah gue cowok ya guys. Mungkin kalau misalnya Masih normal. kan kalau misalnya berhubung dari cewek mungkin lu bakal ngasih penilaian berbeda sih. Enggak sih kayaknya. Siapa tahu. Kayaknya sih enggak soalnya udah lihat aja selanjutnya. Tapi ya berarti ini deh. Gue sempat nonton satu episode anime yang sama sih, romance shoujo gitu kan, cewek yang dimana dia berubah dia masuk ke sekolah cowok, apa sih namanya? Oh, Hanazakari no Kimitachi. Hanazakari. Itu berdasarkan drama tahu? Kayak drama atau J-drama gitu. Tidak banyak kan? Nggak tahu sih. Oh, Nah, series real life gitu. Jadi dari live action dijadiin anime. Oh, ada. Tapi sebelum live action itu gue nggak tahu kalau ada manganya atau enggak gitu. Tapi dari adaptasi live action itu mungkin. Karena Zakari Kimitachi itu dia ceritain si MC yang orang dari Amerika, terus kayak punya kayak idol kayak Oshi, dia orang Jepang, terus dia maksa masuk sekolah yang sama-sama si Oshinya dia, si siapa lupa lagi namanya gue. Kayak itu, terus karena sekolahnya si Oshinya dia itu khusus cowok, jadi dia jadi cowok. Nah, itu bakal deg-degan ketika pengen ketahuan sih, yakin aku. Dan episode 1 spoiler, nggak tahu sih gue bakalan gue sebut apa enggak. Episode 1 nih, episode 1 ya, episode 1 Udah ketahuan jangan-jangan. udah ketahuan. Mainnya nggak pinter. Soalnya dokter, tahunya apa dokter? Oh dokter. Dokter. Oh UKS maksudnya. Enggak dokter. Dokter. Dokter UKS. Dia punya visual sedikit biasa aja sih, kayak visual yang lumayan tapi nggak sebagus Tamon Kun, tapi dia punya cerita dan premis cerita yang lebih menarik gitu. Jadi kayak dan penyusunannya tuh bagus lah, maksudnya gue bisa ngikutin dengan nyaman, gue bisa nonton dengan nyaman gitu, nggak sambil emosi gitu. Tapi visualnya biasa aja, jadi nggak terlalu spesial banget lah gitu. Si Hanazakari no Kimitachi ini. Tapi memang kekurangannya nih. Kekurangannya nggak lebih baik daripada yang lain sih. Maksud gua kayak visualnya biasa aja, terus gua kan cowok, nonton cowok-cowok jadi kendege. Kayak nonton gay. Tolong. Tapi kalau berarti lu nggak mempermasalahkan terkait development karakternya sejauh ini. Baru episode 1 sih. Iya sih. Pacingnya juga lumayan lambat, tapi premisnya menarik, tapi nggak semenarik yang nggak semenarik itu. Perlu premisnya gue nilai premisnya 7 lah gitu, di 7/10 gitu. Jadi kayak menarik, cuman nggak
ini banget lah gitu, nggak hook banget di episode 1 ya. Ini kita episode 1 ya. Berarti ya. Berdasarkan episode 1 semuanya. Ini kan banyak yang belum episode 2 juga. Emang ini urutan berapa dah? Dia satu tingkat di atasnya si Tamon Kun Imadochi. Namun kan 9 atas 8. Iya. 8/11. 8/10. 11/10. 11 nggak sih? 8/11 iya. Iya. Bentar, tapi BTW ya, kalau misalnya lu bilang ini ada 11 ya, gue pengen tahu deh urutan ke 11 itu apa? Itu gimana anjir? Kita mau langsung ke 11 nih, langsung ke 11 nih, langsung ke 11 nih. 11 deh. 11 ya. Yaitu satu-satunya anime yang punya season kedua, dan season satunya gue nonton dan gue bahas juga. Kalau kalian nonton video lama gue, itu mimpi buruk asli. Kenapa gue nggak ngebahas semua anime romance winter tahun kemarin juga gara-gara anime ini, yaitu Dose Koishite Shimaunda. Dose Koishite Shimaunda second season. Itu visualnya buram. Ceritanya masa sampai sini udah season 2 loh. Masih begitu. Stres gue liatnya. Pas begitu gue maksudnya kayak nggak ada perkembangan antara gue. Ada perkembangan nih? Hah? Diulang lagi. Oh. Gila, sakit jiwa gue sumpah. Sama ada beberapa tuh dia nggak konsisten. Jadi ketika ada yang bagian yang clean visualnya, ada bagian yang kayak buram visualnya. Gak tahu kenapa itu kayak kesannya buram di gua. Visualnya jelek, ceritanya jelek. Apa yang bagus? Bagusnya kenapa season 2? Oh iya iya. Kenapa season 2 ya? Bikinan Bisa season 2? bikin game noleh nggak sih? Enggak, misal tuh dia waktu itu anime-anime di atasnya dia waktu winter tahun kemarin juga kagak ada yang season 2. Ini dia satu-satunya. Bayangin satu-satunya paling terakhir. Nggak ngerti gua kenapa ini bisa dapat season 2 sih, jujur. Coba yang cewek gitu, penonton cewek, komen dah. Ini kan sojo banget ya. Oke, coba komen aja. Gua nggak dapat bagusnya di mana. Mohon maaf banget ini ya. Mungkin yang suka gitu, yang sampai jadi season 2 kan, berarti kan udah suka. Tapi kalau gua lihat ya, berarti yang masih jauh ini di Animalis pun berapa skornya? 6,61. 6,61 ya. BTW paling rendah nih loh itu. Sama paling rendah. Jadi gue bener dong. Enggak, maksudnya ya gitulah. You know what I mean. Tidak perlu dijelaskan. Nggak beda jauh sama anime isekai. Ini tidak perlu gue jelaskan lah. Sudah, main animalis lo. Sudah. Rekomendasi buat ditonton per minggu. Tadi kan lu sempet kalau ditonton per minggu, gue sangat menyarankan. Gue sebenarnya sangat penasaran sama Champino no Maju, yang dia tuh penyihir, tapi penyihir gelap gitu nih, Champino no Maju. Jadi tuh penyihir gelap, dia MC-nya sangat unik lah. Maksudnya dia satu-satunya mungkin, enggak deh, ada lagi. Jadi fantasi romance gitu. Jadi tuh dia sendirian, penyihir sendiri. Dia biasalah penyihir kan sendirian kan gitu, kayak dijauhin sama society gitu, dijauhin masyarakat. Iya, dijauhin masyarakat, susah dapet temen gitu. Jadi gimana romansnya dia berjalan gitu kan. Apalagi di episode 1 juga pasangan lawan mainnya belum dimunculin juga. Nah, itu pasangannya bakalan gimana gitu. Jadi benar-benar yang dijual tuh sekarang rasa penasarannya itu loh. Itu di gue ya, yang gue sangat dapet itu rasa penasarannya. Dan penasaran akan apa deh emang? Maksudnya kayak ini kan penasaran gitu. akan kedepannya bakalan gimana sih? Oh, kayak kita mau dibawa kemana? Soalnya kan kalau gue kan udah banyak nonton romance kan, maksudnya kadang tuh ketebak ini mau kemana jalannya. Nah itu ini romance. Iya, masa kagak romance? Tapi belum ada ininya. Lawannya. Iya, tapi di episode 1 juga udah ada unsur dia cari-cari romance-nya gitu. Tapi
pasangannya tuh belum ada. Jadi kayak gue di titik yang sangat-sangat penasaran sih, kayak kedepannya bakalan gimana gitu. Yang kayak gue bener-bener di satu season ini, episode ini bener-bener belum dapet jawabannya gitu. Visualnya juga dibilang jelek tapi sesuai tema. Dia kan fantasi banget kan. Jadi kayak nggak perlu visual yang clean banget lah. Kan biasanya tuh kalau blue box itu kan visualnya clean banget kan. Nah ini nggak clean sih dibilang, tapi sesuai tema, dia fantasi banget sih visualnya. Pantesan pas lu bilang penyihir, gue kira kan kayak tujuannya mungkin dia nyari apa ya. Gue dikit kan kita lagi ngebahas anime romance ya. Terus pas lu bilang gak ada lawan bicara apa? Oh, cowoknya. Astaga. Gak ada pasang lawan jenisnya. Ya, lawan jenisnya ya. Urutan lu tertarik dengan ini berarti apakah dia masuk ke nomor urutan? Tadi Mayana Nakahara kalau urutan 3 ya. Apakah ini masuk ke urutan 2? Dia di bawahnya Osana Najimi. Oh, berarti masih belum bisa ngalahin. Iya. Padahal Osana Najimi bisa dibilang lumayan kecil nilainya. Lumayan tinggi dia. Bisa dibilang Osana Najimi tuh gue sangat kenal komedinya sih, makanya bisa lebih tinggi gitu. Oh, lu menikmati ceritanya lah ya. Menikmati kayak santai gitu. Buat orang-orang yang pengen santai. Oh ya, tadi kan gue mungkin sedikit disclaimer ya, gue sangat kebal dengan ecchi. Maksudnya gue kalau ecchi ya udah gitu, maksudnya nggak inilah, nggak gimana gitu kenal ecchi, nggak peduli gitu. Kekurangannya anime ini sih, jadi kayak dia gara-gara nggak ada lawan jenisnya, nggak ada pasangannya, jadi yang ngejual cuma penasarannya aja. Tapi rasa penasaran itu cukup buat dia ditaruh di posisi 5 sih menurut gua. Bisa masuk di top 5. Berarti ini lumayan asik buat ditunggu per minggu lah ya. Oke, kita lanjut aja berarti nih. Karena kan gue juga bingung ya, pengen apa ya. Gue jarang banget buat ngikutin anime musim. Tapi setahu gue ini ada season 2 berikutnya gak sih? Namanya dari season apa ya? Ada second season. Anime second season lagi. Aku Reijo itu second season. Aku Rejo itu template, makanya bisa dibilang dia bilang season 2. Jadi template banget sumpah. Gimana maksudnya? Aku Rejo gue pernah melihat itu di musim-musim kemarin gitu, kayak judulnya gitu. Apakah dia ada lagi atau remake? Bukan. Beda judul. Beda anime. Beda cerita. Tapi sama. Jadi kalau lu tahu kalau di fantasi atau di isekai gitu dikeluarkan dari party pahlawan, terus ternyata karena dia nggak berguna, terus ternyata dia gitu berguna dan OP. Kalau ini dia, lu tahu gak sih isekai romance kerajaan yang ceweknya MC-nya cewek, dia tunangan sama pangeran kerajaan. Terus sama pangerannya di episode 1 diputusin pertunangannya. Terus terus dia hidup sengsara, terus coba bangkit lagi baru ketemu pangeran lagi. Nah gitu. Jadi versi cewek kagak, jadi itu hampir tiap musim ada asli, sumpah. Jadi tuh dia sangat-sangat template ceritanya. Udah visualnya biasa aja, ceritanya template banget. Makanya dia bisa bilang season 2. Makanya gue sempet bingung, season 2? Apaan season 2 ya? Emang ada lagi season 2 ya? Nggak ada. Emang setemplate itu sampai dia salah ngira. Soalnya gue banget di tahun kemarin tuh ada tulisan Aku Rejo gitu. Gue kira sekarang ada Aku Rejo lagi. Gue kira season 2 itu. Template, ya itu namanya template gitu. Setemplate itu dan semebosenin itu, gue sampai muak. Nomor berapa sih? Berarti harusnya nomor 11 nanti kalau gitu. 10, soalnya yang 11. Aduh, sorry ya. Kurang itu ya. Separah itu cowok, itu tuh di atasnya Campinan. 6,63 dari MAL sendiri yang berkata ya. Ya ini sebutannya kalau misalnya kita cowok kebanyakan nonton dibuang dari party ternyata OP. Ini buat ceweknya. Versi ceweknya. Ya bermimpi basah lah ya. Iya. Gimana ya? Makanya nih pasti kalau romance kerajaan tuh 90% dia tunangan sama pangeran, terus pangerannya di episode 1 mutusin tunangannya, terus nanti dia sengsara, udah itu
pilih satu dikeluarin dari party pahlawan kayak. Ya. Oke. Ampas banget dah udah. Menarik untuk tidak ditonton. Berarti kita udah punya beberapa batch. 11 tadi udah ada, 10 udah ada, 9 tadi Tamon. 9 Tamonku. Di atas Tamonku ada Hana Zakari. Jadi itu ada gap antara 8 sama 5, 7 sama 6 belum, 2 sama 3 belum, 1 sama 2 belum. Sama dulu kita taruh yang terakhir sih kayaknya sih, menarik nih. Jadi 7 sama 6. Soalnya di sini kan karena tadi ngebahas soal yang namanya Party Pahlawan tentang isekai. Setahu gue ada satu anime yang emang setahu gue itu harusnya tuh isekai deh. Tapi kenapa ada masukin romance? Emang karena dia romance berarti? Dia all rounder. Karena gue juga nonton, namanya kalau nggak salah Yusa Party ni Kawaii. Ya nggak sih? Yusa Party ni Kawaii koi ga Itano de kaku shite. Yusa Party ni Kawaii udah gue malas banget panjang. Itu kenapa anime sekarang tuh banyak panjang, kalau nggak salah tuh nggak ada gitu yang hal yang simpel aja. Jadi tuh dia jatuh cinta sama Party. Jadi salah satu anggota Party pahlawan gitu. Jadi tuh dia MC kitanya itu iblis. Dia reinkarnasi kan masalahnya. Dan di episode 1 juga nggak dikasih lihat dia. Dia cuma sempat ngomong bentar sih. Jadi tuh dia meskipun iblis, kenapa dia baik? Karena dia sebenarnya jiwanya dari manusia. Dan dia bilang dia itu dari dunia lain kan. Dia nggak bilang dia dikirim atau nggak, dia nggak bilang juga bahwa dia bereinkarnasi. Intinya dia jadi dia awalnya manusia. Awalnya jiwanya manusia, tiba-tiba hidup sebagai iblis gitu. Makanya dia baik lah gitu dibandingkan iblis-iblis lain gitu. Nah cuman di sini tuh setahu gue ya dia tuh masih newbie. Iya sih. Dan ini sih emang komisi dari ceritanya ya yang gue tonton, gue ceritanya sebenarnya gak bagus banget. Tapi nggak jelek banget. Gue selalu suka nonton anime yang namanya fantasi atau biasanya itu karena satu hal. Dia santai, dia nggak perlu mikir banyak lah. Itu buat sekedar gue pengen nonton santai lah, kayak sambil makan atau sambil apa kan enak gitu ya. Yang cuma buru satu episode doang. Gue nggak harus nonton satu batch biar gue paham satu animenya. Itulah kenapa gue suka nonton anime yang kayak gini. Apalagi nih dibumbuin sama romance. Itu kayaknya makin menarik lagi nih. Bahkan gue baca manganya kan. Sebelum nonton episode 1 kayak, wih, mana manganya. Tapi sayangnya belum banyak sih, sedih banget. Permasalahan dari episode 1 yang gue rasain banget ya, kalau studionya nggak bisa bikin action, mending kagak usah bikin action dah. Kaku aja. Actionnya kaku kan, gak jelas banget kan actionnya kan. Ya itu juga alasan kenapa harusnya kalau lu nggak bisa bikin action ya udah kagak. Soalnya yang pas bagian biasanya juga oke. Visual biasanya maksudnya ketika lagi santai lagi itu oke banget sih itu. Tapi kalau dari gue tuh di perspektif gue, ini kan sebenarnya nggak tahu ya, gue nggak ngeliat apa ya kayak ilustrasi langsung dari light novelnya, tapi gue ngeliat dari manganya lah. Cuma emang kalau dari manga ke anime lumayan kerasa banget lah bahwa karakternya tuh kerasa kerasa bagus lah, penggambaran karakternya bagus. Tapi penggambaran dunia bukan penggambaran cerita, tapi kayak gambar dunianya tuh, visual dunia tuh latar belakangnya agak gimana ya, agak nggak realistis, bukan nggak realistis ya. Lu tau gak sih kayak nggak masuk logika. Kayak cuman masuk logika. tapi kayak lu tau kan kayak bata gitu ya kan. Kalau itu dikasih Raja Iblis ya, itu bata gue kira kayak stick, kayak ini nih apa sih namanya, wallpaper anjir. Dikira gue mereka masuk wallpaper bukan bata. Saking nggak ada depth itunya. Iya kan? kayak nggak ada opsi kayak pewarnaan apa sih bayangannya gitu. Itu buat latarnya, tapi kalau bisa buat karakter sih malah oke, bagus lah, gue suka. Jadi kayak emang fokus di karakternya sih. Makanya juga anime ini nggak bisa ditaruh tinggi-tinggi sih. Makanya dia ada di antara 7 atau 6 nih guys. 7 guys. Makanya dia Hana ada Zakari. Di atas Hana Zakari. Sebenarnya ini subjektif sih. Harusnya bisa lebih rendah lagi sih kalau gue nilai sebagai objektif banget. Ini harusnya bisa lebih rendah lagi sih. Soalnya coba si Hana Zakari ini nggak kayak The Gay gitu. Ini bisa lebih tinggi lagi sih. Tapi kalau si siapa lagi tadi Tamon Kun
mau gue cowok kayak mau gue cewek kayak kalau ceritanya nggak rapih, menurut gue lu nggak bisa naik mau sebagus apapun gitu. Kayak cerita tuh buat gue faktor utama lah buat gue nikmatin suatu anime gitu. Tapi ini sih, tapi kan mungkin karena memang ramai informasi baru, satu episode kita belum tahu lah gimana ke depannya kan, karena kan informasi cerita gitu, sedangkan cerita kita butuh nih beberapa episode yang banyak agar benar-benar bisa mengerti bahwa oh kenapa autor masang itu di awal-awal, oh mungkin karena kayak gitu ya, siapa tahu kan. Ya kita lihat nanti gimana buat episode berikutnya buat akun kon. Karena kan gue belum nonton anime, tapi gue heran 7,94 pasti ada alasannya balik itu. Yang cuma buat para beberapa orang bisa memahami dan bisa ngerti lah, kayak menikmati lah ya. Tinggi banget sih gue juga. Tapi kalau buat skor emang bahkan Yusa Party Nikau ini mendapat berapa, 6,88 ya? 6,89. Oh 9. Ya, kok tinggi ya? Beda 0,01 lah. Kayak gue taruh bawah-bawah tinggi-tinggi ya. Yusa Party Nikau kalau bagi gue sendiri, gue mungkin berapa ya? 6,5 sih, gue gak bisa ngasih. Itu karena di MAL gak bisa ngasih 6,5, gue bakal ngasih 6. Ya gue juga kasih 6 sih. Di kalau secara rating gue kasih 6, Tamon Kun itu 5. Tapi ini secara episode 1 ya, ini belum tahu kedepannya gimana gitu. Karena ketika gue baca manganya sebenarnya bagus, tapi kan gue belum tahu ntar ketika dibawa ke anime gimana. Semoga kalau misalnya emang bagus, mungkin bisa naik ke 7 gitu. Kan ada tuh anime yang manganya Absolute Cinema, animenya Absolute Sonomo. Oh ini inisialnya OPM aja. Oke, next. Ya, yang ke-6 itu namanya Uruwashi no apa? Uruwashi no Yoi no Suki. Suki. Bulan. Ya sih bulan. Suki bulan. Jadi tuh dia MC-nya di cewek, tapi dia ganteng. Jadi kayak itu kiri atas. MC-nya ganteng, jadi dipanggil pangeran gitu, pangeran sekolah sama cewek-cewek. Nah, hubungannya dia sama orang lain juga yang juga dipanggil pangeran sekolah, yaitu Gojo Satoru. Mirip Gojo anjir, sumpah. Sekali lagi. Rambut putih, mata biru. Iya kalau nggak salah. Tinggal Yoi Kitenka. Tergantung, tapi kayaknya ini sih kalau dari posternya beda gaya rambut aja. Iya beda gaya rambut. Mau tau kenapa gue kaget? Kenapa? Gue mau lihat skor di MLS 7,51 lah. Emang visualnya bagus banget semua. Suka situ. Sebagus itu visual. Tapi ada cerita, apakah itu oke? Ini kan masih ada satu ya. Apakah itu oke buat gue ikutin buat per minggu? Kalau lu suka romance ya oke sih. Ini sojo nggak tuh? Lebih ke sojo apa? Kan maksudnya kayak kelihatan banget sojonya, kayak tadi Hanazakar itu kelihatan banget sojonya ya. Tamon Kun itu sojo banget. Terus yang Dosite itu sojo banget ya. Enggak sih, gue bisa dibilang netral sih. Tapi kalau lu nggak suka MC cewek beda lagi. Tapi ini netral sih. Jadi kayak si ceweknya itu meskipun dibilang pangeran gitu, dia tetap cantik bisa gue bilang. Dia kan, gue juga suka short hair gitu. Jadi kayak di gue sih cakep aja ya, maksudnya kayak cantik aja gitu. Nggak kayak tampan, nggak kayak ganteng gitu, tapi cantik aja gitu. Nggak tahu sih di mata dunianya kan. Kayak ini sih digarap di animenya dia kayak masih kelihatan kayak cewek banget masalahnya, jadi nggak kande gay, nggak kayak gay gitu. Jadi visualnya juga bagus banget sih. Salah satu visual terbaik sih di musim ini. Andai ceritanya lebih menarik, andai kayak punya nilai tersendiri. Punya nilai tersendiri. Jadi khas lah ya. Yes, apalagi ketika nge-shoot CMC-nya ya, dia tuh benar-benar kayak dibuat bagus banget menurut sih. Ada efek bunga-bunganya, gila. Tapi karena mau MC-nya mau ditunjukin keren gitu, gue ngerasanya cringe. Jadi ada momen MC-nya mau dibikin keren kan kayak wah gitu, jadi cringe, tolong. Makanya nggak tembus top 5. Ini kalau coba gitu
lebih di ini gitu. Ini bisa tembus top 5 gitu sih. Harusnya bisa lebih tinggi lagi sih. Kalau kalau visualnya tetap begini, terus yang lainnya flop gitu, bisa lebih tinggi lagi sih. Visualnya salah satu yang terbaik lah. Kalau visualnya sendiri top 3 pun tembus, jujur. Masalah kan dinilainya nggak cuma visual ya. Oh iya, kan sampai lupa kesebut kan, si studio yang ngegarap si Mayonaka Cartoon juga ngeharap si Yusa Patik nih kawaii. Dia mau nyanyi Mappa kali juga, makanya si Mayonaka Cartoon kurang, jadi kayak sampai diomelin kan sama para pembaca manga Mayonaka Cartoon gitu. Padahal manganya salah satu top tier lah, bisa nyanyiin Kaurohana, bisa nyanyiin Medresa Darling atau nama-nama terkenal lainnya. Tapi studionya malah garap 2 langsung. Tapi memang bisa dibilang kalau misalnya gue kalau gue memikirkan ya secara cerita yang sebagus Mayonaka, gue nggak mesti bilang bagus itu karena gue kan belum baca manganya ya. Tapi kalau misalnya ngeliat dari premis cerita yang kayak anjir dia nyari Apollo itu beneran bikin gue anjir ya, bagus lah. Digarap dengan visualnya gitu sih emang ya gue sebagai pembaca pasti kecewa sih. Ih, kesandung visual banget sih sumpah. Kesandung visual. Coba si visualnya Mayonaka Cartoon dikasih ke visualnya Uruwashi dikasih ke Mayonaka Cartoon. Nggak ada yang nyaingin sumpah. Pendapat pribadi ya, mau izin. Izin. 7,51 berarti emang ini satu buat lah ya. Uruwashi namanya? Uruwashi no Yoi itu loh. Uruwashi itu pangeran. Kalau nggak salah. Tapi buat teman-teman semua nih, menurut lu emang cocok nggak ikutin per minggu deh? Ini kan masih ongoing ya. Cocok sih. Ikutin per minggu atau batch? Per minggu sih. Per minggu ya. Soalnya ceritanya nggak semenarik itu ya. Kalau lu ikutin per batch, ceritanya biasa aja tuh, jadi nggak terbayarkan lah. Tapi nggak tahu ya episode 2 selanjutnya gimana gitu. Ini masih spekulasi aja. Itu satu aja gitu. Oke, lanjut berarti ke nomor 5 tadi nomor 5 Champinon nomor hijau yang tadi ya. Itu dia bagusnya berarti per nge-batch apa gimana? Per episode, karena dia ngejual penasaran gitu sih. Aduh, gua nggak bisa dihitung, harus nunggu per minggu buat penasaran gitu. Males ya. Ya gimana ya gitu. Oke, 5 Campinan, 4 tadi tuh kalau salah tuh Osana Jimi Wolof, 3-nya Mayonaka. Kita masuk nomor 2 besar nih. 2 besar judul ada si Tome Otoku Ningen Onna, sama yang satunya Seihantai Nakimito Boku. Iya, yang mana yang pertama gue bahas dulu ya, si Tome Otoku. Gue bahas kelebihannya masing-masing dulu ya. Tome Otoko atau Ningen Onna itu ceritanya wholesome banget sih. Kayak gue mungkin lu juga suka kan, jadi kayak cerita yang gak berat, ringan, lu bisa nonton kapan aja, lu bisa sambil makan lah, sambil nggak perlu mikir-mikir berat banget lah. Jadi kayak Kaurohana nih, wholesome banget lah, manis banget gitu. Si Tome Otoko Ningen Onna itu begitu, manis, visualnya bagus, meskipun nggak mewah, nggak semewah Demon Slayer lah atau yang lainnya gitu, tapi kelebihannya itu wholesome, ringan, lu bisa ngikutin dengan santai gitu. Terus kalau kelebihannya Seihantai Nakimito Boku itu visualnya salah satu paling bagus sih, malah bisa dibilang yang terbaik sih. Saingannya cuman secara visual, saingannya cuman si Uruwashi. Bedanya dia kalau Uruwashi itu clean, sedangkan Seihantai Nakimito Boku itu dia sangat ekspresif. Jadi ketika dari angle kameranya, dari ininya sangat ekspresif, ngerti gak sih? Jadi terasa sangat-sangat hidup lah itu yang dihadirkan sama direksi animenya gitu. Dan karakternya benar-benar unik buat gua gitu, karena si
si MC-nya cewek ya, jadi MC-nya mau mencoba mengerti si cowok itu, mencoba jujur pada dirinya sendiri, ini saya hantai. Heeh. Berarti dia bukan soldier lah ya. Dibilang soldier, MC-nya cewek sih. Oh iya? Iya, MC-nya cewek. Tapi shonen. Oh iya. Saya hantai kan? Iya. Shonen. Hah? Kaget gue sumpah. Tapi bagus sih sumpah, bagus banget visualnya. Bagus dalam artian dia sangat hidup, sangat hidup, sangat hidup. Saya hantai. Dan aduh, spoiler lagi, tapi harusnya kalian udah pada tahu sih, nggak kayak Kanokari yang kena dragging episode 1 sudah nembak guys. Apa itu 500 kayaknya chapter, apa itu 4 season. Episode 1 nih wah, karena kata kawaii nikah. iya sih, iya itu pokoknya sumpah, jadi sebagus itulah menurut gua. Okay. Saingin Tonikaku Kawaii sama yang lainnya gitu. Kayaknya bakal gue tonton sih. Kenapa? Karena skor ML yang menjelaskan 8,02. Tolong. Saya hantai sih, dinilainya juga tinggi banget sih, 8 gila. 8,02 tolong, ini paling tinggi sejauh ini anjir. Gue kayak gue tonton, kenapa bisa sebagus itu baru episode 1. Oh. Terus rankingnya? Ranking buat ini nomor 2 berarti. Spoiler banget ya, padahal pengen di bridging gitu yang ranking. Kan tadi gue bilang yang pertama bahwa enggak, kan gue tadi ngebahas kelebihannya masing-masing kocak. Gue belum bahas rankingnya. Emang tadi gue udah bahas rankingnya guys? udah. Oh iya, kan tadi gue bilang 1 atau 2 kan? Mau langsung gue bahas itunya. Kenapa sih saya hantai ini nggak ranking 1? Udah. Kenapa saya hantai ini nggak ranking 1? Karena gue lebih suka cerita yang wholesome sih, cerita yang lebih ringan gitu. Dan gue kan udah berumur, udah nggak sekolah, jadi kayak lebih suka si ini sih, sama dia bener-bener unik banget sih, ciri khasnya bener-bener jelas gitu, si Tomei Otoko Toningen Onna. Kalau saya hantai kayak masih bisa kayak generik lah. Tomei Otoko tuh ini berarti yang tak kasat mata. Iya, yang tak kasat mata. Terus ceweknya buta. Terus sering banget aja kelewat di ini. Ih, tapi kayak premisnya bagus banget sih. Buat dari segi cerita kayaknya memang baru lah. Menuju hal baru. Walaupun baru banget ya, tapi nggak sekedar romance komedi pada umumnya mungkin. Jadi kita udah punya nih 11 ranking. Ranking. Apakah rankingnya akan tetap bertahan sampai akhir musim? Tidak tahu. BTW ini kan berdasarkan episode 1, jadi kayak kebanyakan dinilai dari premis cerita, bukan cerita secara keseluruhan gitu. Kebanyakan dinilai dari premis cerita. Gue jadi ingat tuh satu anime yang padahal tuh premisnya bagus tapi eksekusinya jelek banget. Layar aja gue masih ingat. Karena gue berharap juga kayak nonton noleh waktu itu. Oke. Tapi berarti buat 11 ini mungkin yang bakal gue ikutin ya, dari apa yang bikin gue tertarik. Jadi itu pasti Moyonaka Cartoon itu menembak. Itu menurut gue suka. Terus gue penasaran sama saya hantai. Si hantai itu gue penasaran kenapa bisa menyentuh 8,02. Gue harus merasakannya sendiri. Padahal 8,2 ya, tapi gue taruh di 2. Penilaian pribadi namanya. Iya sih. Tomei Otoko juga gue harus nonton sih. Karena gue penasaran gara-gara banyak banget yang ngasih previewnya gitu dari musim kemarin. Itu banyak, itu ramai ya bang. Udah dibahas, hype-nya udah tinggi banget sih. Iya, hype udah tinggi. Menurut gue sendiri nggak jawab hype-nya sih. Terus Champion no Maju mungkin nyoba aja episode 1. Kalau bosan gue harus skip. Osana Jimmy mungkin nggak harus mungkin antara nunggu batch kayaknya. Ya nggak tahu ya nanti gimana sih. Ini penilaian dari gue pribadi ya, setelah mendengar atau mendengar gimana sih ceritanya gitu loh. Urwasi no Yoi. Jujur gue kurang suka MC cewek. Ya, tapi kalau misalnya emang bukannya gak suka, tapi tergantung cerita gimana. Karena MC cewek yang gue tonton tuh ada satu yang paling gue suka gitu, Lidah Ale kalau nggak salah. Itu kan karena isekai kan.
karena ya dia ngebawanya beneran santai lah, santai itu. Kenapa gue kurang suka Soju, kayak contohnya yang gak bakal gue tonton Hanazari. Contoh gini nih, dia masuk ke sekolah cowok, satu cewek banyak cowoknya kan gitu. Gue aja nggak pernah nonton anime yang ada tuh, gue inget banget yang rekomendasi anime, ada satu anime yang dimana tuh satu cowok masuk ke sekolah cewek. Gue nggak pernah nonton itu anime satu sekalipun. Gue juga nggak suka. Gue kurang suka. Jadi mungkin Hanazakari gue bukan batch, bukan ongoing tapi skip. Drop sih. Itu dari gue karena gue emang kurang suka ngantuk kayak gitu kan. Yusa Party Kawaii masih tetap lanjut. Gue suka santainya. Karena emang buat cowok sih. Tamon Kun. Kalau lu nyari visualnya doang, tonton Tamon Kun. Asli. Nggak sih, gue kurang suka Sojo ya. Maaf ya. Gue kurang suka Sojo. Aku ya Kuraijo. Jangan. Jangan anjing. Kayak gue nonton nih ya. Meskipun gak sopan ya. Jadi kayak gue kali 2 dan masih bosen. Meskipun gak sopan ya kali 2 ya. Dan sebagai preview terus lu kali 2 animenya tuh gak sopan sih, tapi masih bosen gitu. Kan astagfirullah, kayak lu tahu next cut-nya bakalan apa, next cut-nya lagi bakalan apa. Itu kayak gue udah ngedikte animenya gitu. Sebelum anime itu jalan, itu menitnya gila kata gue mah. Aduh. Tapi kayaknya dia bakal suka buat ini, saya membuat di kalangan cewek ya. Mungkin dan kayaknya bisa terbit sih ini sih. Karena kan emang udah template ya, ngapain nonton per minggu gitu. Kayak udahlah sekali nonton aja, mungkin cuma mainin game gue. Kali-kali gak bakal buat nonton sih, mohon maaf ya. Dosa udah skip. Gue nggak bukan dari ML aja udah 6,61 dan nggak ada yang ngebahas sedikit pun. Gue nggak pernah ngaco nih dari semua anime yang paling nggak kata ini dong. Dosa City gue bahkan baru pertama kali gue bahkan baru denger ini anime ada dari mulut langsung sekarang. Bahkan gue baru sadar ini season 2 bukan season 1 gitu. Season 1-nya trauma terbesar gue, sumpah. Itu lo, gue pernah ngomong loh, yang cowok-cowoknya kayak cringe banget, yang apa kayak aura farming tapi nggak dapet, tiba-tiba teriak wah. Itu tahun lalu gue Nggak mau. tahun lalu gue juga nggak ngerti kenapa dia bisa dapet season 2. Kok kagetnya jujur. Lebih kaget mana dibandingkan ini anime Isekai Dechi Chill season 2. Nggak ada itu sekian gitu ya. Emang udah sampai sini aja pembahasannya. Ini udah berlama-lama juga. Nggak tahu ini bakal dipercepat apa enggak ya. Tapi katanya nanti lah. 52. 52. Oh shit man. Mantap. Jadi thank you. Thank you guys. Atas yappingan yang sangat berat, yang sangat balai dan berat ini. Dan sekali lagi kita kasih tahu bahwa ini berdasarkan penilaian pribadi. Tidak bermaksud untuk menjatuhkan animenya dan para fansnya. Silakan jika kalian menyukainya, itu hak kalian. Oke, terima kasih. Gua Ray Hanazakari pamit. Kalau lu pakai Hanazakari sekali aja. Dan gua Theo. Goodbye.